Shalom adik-adik. Ya, senang sekali hari ini tanggal 6 Desember 2020. Wah, kita udah masuk bulan Desember nih, Kak. Selesai lagi. Gimana, Kak? Gak berasa. Mau ngapain? Mau Natal. Yeay, mau Natal. Ya, dengan Kak Desi, Kak Anggi. Bang Steven. hari ini kita mau memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Yuk, bangkit berdiri. Ya, kita mau gunakan seluruh panca indera yang Tuhan kasih dengan hati-hati, dengan bijaksana. Kita naikkan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kita mau berdoa memulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati, kita mau naikkan Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, datang ke dunia ini hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita baca dari Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Udah dapat semuanya? Kakak ulang sekali lagi ya. Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Sama-sama kita memohon. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Tita bersama-sama. Hari ini Titanya dalam bahasa apa ya kan? Bahasa Simalungun, Kak. Kenapa bahasa Simalungun? Karena minggu pertama. Oke, nah sebelum membaca Tita bersama-sama, kita mau angkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan.
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kelas kecil, siapa yang membawakannya ya Kak? Kak Bella, Kalau kelas sedang? Bang Henry, Dan kelas besar? Kak Mariati. Untuk mempersiapkan hati kita mau angkat pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat pagi untuk semua adik-adik yang berada di rumah. Ya, Abang kembali mau menanyakan kepada adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, pastinya luar biasa ya adik-adik. Iya adik-adik, walaupun saat ini masih masa pandemi COVID-19, tapi mari kita tetap doakan diri kita dan juga teman-teman kita dan juga keluarga kita supaya mereka dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Ya, sudah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh, belum pada siap ya. Oke, kalau gitu biar siap, Abang mau ajak adik-adik menyiapkan alat tulis dan menyiapkan Alkitabnya. Oke, sudah. Kalau sudah siap semuanya, kita akan mulai firman Tuhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul dan kami bisa bertemu Tuhan antara guru sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu di rumah. Meskipun kami masih bertemu dalam video atau media sosial ini ya Tuhan. Biar kiranya melalui pertemuan ini kami juga boleh saling menguatkan satu sama lain ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar lagi firman Tuhan akan dimulai. Mohon kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, supaya biar Tuhan saja yang boleh berbicara, supaya firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik dan adik-adik bisa mengerti. Dan juga ajar adik-adik untuk bisa disiplin diam mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik di rumah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Abang mau ajak adik-adik buka dari kitab Markus. Markus ada di ajaran baru atau lama? Ya pastinya ajaran baru ya adik-adik ya. Kita buka dari kitab Markus 13 ayat 33 sampai 37. Ya adik-adik, sekarang boleh buka Alkitabnya dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Sudah dapat ya adik-adik ya? Nah oke, sekarang kita siap untuk membaca firman Tuhan. Abang membaca dari video ini, adik-adik juga membaca di rumah masing-masing. Kita akan membacanya secara perlahan-lahan. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya.
dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya ialah berjaga-jaga. Dan pada ayat Alkitab ini judulnya juga sama ya adik-adik, nasihat untuk berjaga-jaga. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui perumpamaan yang ada pada ayat Alkitab tadi yang sudah kita baca. Perumpamaannya apa? Ya, perumpamaan tentang seorang tuan. Seorang tuan yang akan bepergian. Dia berencana akan bepergian. Dia akan berpergian dan dia memberikan perintah atau tugas kepada hamba-hambanya atau penjaga-penjaganya, tadi ya dibilang di situ ya, supaya ia menjaga rumahnya. Ya, adik-adik di sini dibilang supaya menjaga rumahnya, agar rumahnya mungkin tidak kemalingan atau kemasukan maling atau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, jadi adik-adik di rumah, pada ayat ini dikisahkan Tuhan ini adalah posisinya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan hamba-hambanya di sini adalah kita manusia. Kita manusia sebagai hamba dan juga kita manusia sebagai penjaga-penjaga. Ya, jadi adik-adik di rumah, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, Dia memberikan kita tugas untuk kita menjaga sesuatu, menjaga rumahnya. Nah, pastinya seorang hamba atau kita sebagai manusia mengikuti setiap perintah dari Tuhan kita dan mengikuti perintah dari Tuhan Yesus. Ya, adik-adik di sini si penjaga disuruh untuk dia tidak lengah. Dan juga adik-adik di sini si penjaga dia mempunyai fokus dengan tugasnya. Di sini dibilang adik-adik, si penjaga tidak bertanya kepada tuannya, "Tuan, kira-kira Tuan pulangnya kapan? Tuan, kira-kira Tuan pulangnya kapan?" Si penjaga tidak menanyakan hal tersebut. Tetapi si penjaga dia fokus terhadap tugas yang diberikan tuannya. Dan juga tuannya juga sudah bilang juga kepada penjaganya, "Kamu tetap berjaga-jaga. Tidak tahu aku akan pulang malam atau pulang larut malam atau malahan akan pulang pagi-pagi buta." Dan adik-adik di sini si penjaga tetap fokus. Dia tidak bertanya ke kanan ke kiri, "Kapan ya kira-kira Tuhan kita pulang?" Mungkin dibilang, "Aku udah capek nih. Kapan ya? Dia tidak bertanyakan hal itu. Tetapi si penjaga dia fokus kepada tugasnya. Dan di ayat yang terakhir dibilang, dia berusaha agar tidak didapatinya dia tertidur. Ya, pastinya kalau dia tertidur lalu tuannya pulang melihat dia tertidur, ya pastinya dia akan menerima hukuman dari tuannya tersebut. Ya, adik-adik, sekali lagi yang menjadi fokus sang penjaga ini apa adik-adik? Ya, yang menjadi fokusnya dia adalah berjaga-jaga melakukan perintah dari tuannya. Kenapa dia sangat fokus adik-adik? Ya, sebagai adik-adik yang adik-adik juga harus tahu, yang memberikan perintah ini adalah Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa dan juga Juru Selamat kita. Jadi adik-adik penjaga dan juga kita juga adik-adik tidak boleh main-main dalam melaksanakan tugas itu. Ya, adik-adik di rumah mungkin masih ada yang bingung. Kalau di kehidupan sehari-hari berjaga-jaga ini seperti apa sih, Bang? Ya, adik-adik dimaksudkan di sini adalah adik-adik berjaga-jaga dari perbuatan dosa.
Jangan sampai adik-adik melakukan dosa. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik diberikan perintah kepada Tuhan Yesus untuk jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Tetapi adik-adik tetap berjaga-jaga dengan melakukan perbuatan yang baik. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, ya misalnya nih adik-adik, misalnya contohnya aja ketika adik-adik diberikan perintah sama mamanya ya di rumah, abang disuruh belajar, ya adik-adik juga harus fokus belajarnya. Adik-adik berjaga-jaga untuk fokus belajarnya. Jadi adik-adik tidak terganggu oleh game atau HP. Adik-adik tidak terganggu dari siaran TV. Misalnya di TV ada kartun, ada film yang bagus. Tetapi adik-adik ketika disuruh mamanya belajar, adik-adik fokus. Sama seperti halnya juga ketika di sekolah ya adik-adik. Ya, sekarang abang mau kasih tahu nih, gimana sih supaya kita bisa tetap berjaga-jaga. Abang mau kasih tahu tipsnya atau caranya supaya kita bisa tetap berjaga-jaga dan kita tetap fokus melakukan tugas, melakukan perbuatan baik. Yang pertama, pastinya berdoa. Adik-adik dalam doa, adik-adik tiap pagi, tiap hari, adik-adik memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa selalu beserta dengan kita, supaya Roh Kudus bisa menjagai kita dari tipu daya si iblis, agar kita adik-adik bisa tetap melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan dosa. Berdoa, meminta Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Yang kedua, tentunya adik-adik harus membaca firman Tuhan ya. Ya, karena adik-adik di situ banyak hal. Ya, bagaimana sih berjaga-jaga itu seperti apa sih? Perbuatan apa-apa saja sih yang kita lakukan sewaktu kita berjaga-jaga? Banyak firman Tuhan di situ diberikan. Ya, adik-adik bisa berdoa dan juga adik-adik bisa membaca firman Tuhan. Dan juga adik-adik bisa juga yang ketiga bernyanyi-nyanyi, memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu sekolah minggu ketika berjalan atau ketika sedang waktu senggang. Ya adik-adik, semuanya akan memberikan hati yang sukacita, karena ketika hati kita sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan, kita akan terus dipimpin oleh Tuhan dan kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Oke adik-adik, ya, mengerti ya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, abang mau mengingatkan kembali kepada kita supaya kita bisa tetap setia melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang memberikan kita perintah untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaganya dengan cara seperti apa? Ya, yang pertama berdoa, yang kedua membaca firman Tuhan, dan yang ketiga bisa bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu atau lagu-lagu rohani. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam tugas adik-adik ya. Nah, tugas pada pagi hari ini yang pertama adik-adik, abang mau mendengar doa apa yang adik-adik ucapkan kepada Tuhan ketika adik-adik berjaga-jaga. Tadi kan ya adik-adik ya nomor 1 ya tadi ya, cara supaya kita berjaga-jaga itu dengan berdoa. Abang mau dengar, tolong divideokan sewaktu adik-adik berdoa. Doa apa yang adik-adik naikkan? Tadi abang bilang meminta Roh Kudus, meminta Tuhan agar mengirimkan Roh Kudus menyertai kita supaya kita kuat dari godaan iblis. Ya adik-adik, abang minta dikirim atau divideokan ketika adik-adik sedang berdoa. Abang tunggu. Dan tugas yang kedua ialah ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus, masih dalam kitab Markus 13 ayat 33.
Ya. Markus 13 ayat 33. Abang akan bacakan ya adik-adik di sini. Nah, nanti adik-adik juga bisa baca di rumah. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya, adik-adik dibilang dalam ayat hafalannya, kita tetap berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Sang Tuhan akan pulang dan kapan waktunya Tuhan Yesus Kristus pulang ke rumah. Ya, adik-adik, kita harus tetap berjaga-jaga dengan melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, adik-adik, selamat melakukan tugasnya. Tolong dikirim di grup sekolah minggu. Baik, kita akan tutup firman Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami melalui perumpamaan seorang penjaga yang diberikan perintah oleh tuannya untuk menjaga rumahnya. Dan kami belajar dari seorang penjaga tersebut ya Tuhan, supaya kami fokus melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini si petugas juga tidak bertanya, Tuhan kapan Tuhan akan pulang? Dia tidak menanyakan hal tersebut, tetapi dia tetap fokus melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya tersebut. Dan mereka tetap berusaha supaya mereka tidak didapatinya tertidur ketika tuannya pulang. Tuhan Yesus ajar kami juga bisa melakukan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu melalui kami berdoa, melalui kami membaca firman Tuhan, dan melalui kami bernyanyi puji-pujian. Agar kami, anak-anak Tuhan, boleh tetap berjaga-jaga dengan melakukan setiap perbuatan yang baik dan yang benar sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biar kiranya firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan boleh kami pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya ada berapa, Pak? Ada 2. Jangan lupa ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat tangan kita. Kita ucapkan dalam bahasa Simalungun, Hubere doon, hubani harajaon inai bata. sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi Eta Hasolanku. Eta hasomanku, eta hasomanku, boan magalanganku. Eta hasomanku, boan magalanganku. Marmelasi, boan magalanganku. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan sekaligus menutup ibadah kita. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat persembahan yang bisa aku berikan melalui pekerjaan orang tuaku, melalui usaha yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berkati terus Tuhan orang tuaku, papa mamaku yang bekerja, biar selalu diberikan Tuhan kesehatan khususnya di masa pandemi ini, biar mereka boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih juga Tuhan Yesus, aku sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, aku sudah membaca Tita, aku sudah mendengarkan firman-Mu, dan aku akan melakukan firman-Mu dalam hidup aku juga Tuhan. Tolong Tuhan bantu aku selalu menjadi anak yang baik,
anak yang selalu menurut akan perintah Tuhan. Dan sebentar lagi aku akan selesaikan ibadah ini, tapi aku percaya Roh Kudus akan selalu menghibur aku, akan selalu memberikan kekuatan selama aku menjalani hidup ini seminggu lagi. Dan Tuhan akan kumpulkan aku melalui video YouTube minggu depan dan bersukacita di dalam kebaktian sekolah minggu. Adik-adik, kita mau bersama-sama doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasadau Urnami Aset Orang Ganu, Semboy dalam menami salah kanatosa, Dokham Hasomanami Torang Adi. Ibadah kita telah usai adik-adik. Kakak Desi akan memberikan satu pengumuman, yaitu tanggal 20 Desember 2020 akan diadakan Natal Sekolah Minggu melalui video YouTube. Ibadah Natal ini akan dilaksanakan pada sore hari. Jadi pada tanggal 20 Desember, yaitu 2 minggu lagi, ya, ibadah sekolah minggu dilakukan sore hari sekaligus ibadah Natal. Iya, ya. Dan sekarang Kak Desi, Bang Steven, Kak Anggi mengucapkan selamat